Berapa kali para kiai penceramah, hadirin wal hadirat, mati nggak nggawa apa? Berapa kali jenengan mendengar ngoten? Tapi kadang-kadang orang itu sibuk mengumpulkan harta, nggih. Tapi lupa pada suatu saat harta itu akan dihabiskan untuk menyelesaikan kesehatan di usia tua. Loh gitu. Jenengan nak tahun baru ngeten iki termasuk orang yang sudah tidak terhipnotis, maksudnya nggak bergeming. Dunia dan segala aksernya. Buktinya malam tahun baru malah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kirim doa, membaca Yasin. Berarti jenengan ini orang sudah kaya. Orang yang hari ini belum sempat untuk berkumpul datang ke masjid masih urusan dunia, berarti dia sebenarnya belum kaya. Makanya dunia itu diibaratkan seperti air laut, semakin minta terus semakin kurang. Sehingga boleh kula niku mengutip ngendikane Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lho niki, nggak apa-apa meskipun bukan ulama Islam, tapi kan bagus. Ini letakkanlah urusan dunia di telapak tanganmu, nggih. Sehingga sewaktu-waktu kamu dapat menggoncangkannya dengan dunia dan segala aksesornya. Tapi jangan sekali-kali kita digenggam dengan urusan dunia sehingga mulai pagi sampai tidur lagi sampai bangun lagi yang dipikirkan adalah dunia. Makanya benar Bu, berapa kali Pak kita mendengar penceramah bahwa mati nggak bawa apa-apa. Makanya kalau buat rumah itu jangan bagus-bagus, terutama rumah dunia. Sing enak sinten nek rumah api-api niku. Nggih, kula mboten nyindir sing wis terlanjur apik lho omahe. Nggih. Sing enak sinten? Sing ngrasake omah apik niku sinten? Anak. Mboten, tonggo ngarep omah. Gitu. Apike rumahnya Pak Haji Saifuddin Masya Allah tingkat 10. Rumahnya Pak Haji Ayub itu malah tingkat 10, terus semakin ke atas juga ada ngerucutnya. Untuk sinyal katanya sekarang kan harus sinyalnya bagus, apa-apa online, ngoten nggih. Semakin kita terhipnotis dengan dunia dan segala aksesorisnya, berarti kita itu masih terbujuk oleh rayuan dunia ini. Jadi Luqman Al-Hakim ini nasihatnya bagus-bagus, seperti di dalam Al-Quran gitu. Innas syirka ladzulmun adzim. Tapi masalah jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Yang ini juga masalah dunia, tapi masih panjang ini, masih kuat nih. Oh masih, Wakot goroko fiya unasun atau wakot goriko fiya unasun kasirun. Kebanyakan manusia tenggelam karena terbujuk dengan rayuan dunia. Makanya jenengan hari ini saya nggak mau disuruh jenengan mendoakan biar kaya. Jenengan sudah kaya. Mboten usah nggih? Nggih. Sudah kaya ngeten iki. Enten doa saya jenengan kersa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bareng-bareng. Allahumma barik lana. Ngoten, mboten. Allahumma, monggo. Ahyini miskinan. Kelas nggih. Allahumma, monggo. Duh Gusti Allah. Ahyini, hidupkanlah kula miskinan. Dalam kondisi miskin, maka
Niku doanya Rasulullah, meskipun ada yang mengatakan hadisnya itu hadis maktu, bukan marfu, tapi maktu hanya sampai pada sahabat. Tapi kan bagus nggih. Artinya apa? Jenengan kali Rasulullah niku sugih pundi coba? Nggih, coba. Jenengan kali Rasulullah sugih pundi? Mesti bilang sugih Rasulullah. Karena jenengan keseringan mendengar ceramah para motivator bahwa Rasulullah niku apa? Ketika nikah dengan Khadijah maharnya 100 unta. Tapi jenengan jarang mendengar sisi tasawuf Rasulullah, yaitu ketika sholat, ketika ruku, apa yang didengar di perutnya? Napa? Napa di perutnya? Kerucuk-kerucuk isi android batu untuk mengganjel perutnya yang dalam kondisi pernah jenengan ngoten? Berarti suki jenengan kali Rasulullah sholat asar, sebagian pendapat bilang sholat duhur, tapi yang kuat sholat asar pelepah daun kurma di pelipihnya membekas. Jenengan jangankan pelepah daun kurma, tidur di keramik aja langsung masuk angin. Rasulullah niku makanya doa itu kok kayaknya bener dari Rasulullah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam kondisi wa amitni fi zumrati miskinan ala zumrati miskinan, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang miskin. Nah, besok niku sing mlebet swarga riyen katanya yang miskin-miskin niku, Pak. Nggih. Sing daharannya cuma stereo sego tempe separuh. Pun pas waqat gharqa fiya unasun kasirun, tapi kebanyakan manusia tenggelam di dalamnya. Karena itu faj'al, karena itu wahai anakku, faj'al safinataka fiha taqwallah, jadikan takwa sebagai kapal. Safin itu kapal. Makanya ada kitab Safinatun Najah, kapal yang menyelamatkan. Faj'al safinataka fiha taqwallah, karena itu hai anakku, jadikan kapal ini sebagai takwa. Jadi manggirin wa hasbuha al iman, nggih, layarnya. Jadi layar niki kapal niku enten layari mboten? Nek sakniki pakai napa? Pakai diesel. Tapi niki kita konteksnya riyin mawon nggih. Kira-kira kalau kapal mboten wonten layari bisa jalan mboten? Nggih. Makanya dalam beberapa hadis iman itu diibaratkan rem. Al imanu lijamul insan. Iman itu alat pengendali manusia. Jadi manusia itu kalau nggak ada imannya gawat nanti, Pak, karena nggak ada sistem pengendali, sehingga kapal itu bisa berjalan dengan syarat ada imannya. Seseorang bisa menerima takdir, takdir dari Allah. Sehingga maaf, jenengan pernah ngaos kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari niku kitab babon induk tasawuf. Manul atau ainul atau, tidak diberinya kamu atas permintaan yang selama ini kamu minta, artinya apa? Tidak dikabulkan. Itulah ainul atau, itulah pemberian dari Allah yang sesungguhnya. Jenengan riyen cita-citanya jadi nopo? Minta jadi nopo? Minta jadi nopo? Menteri. Ternyata kok boten sito jadi menteri. Justru tidak jadi menteri, itulah namanya ainul atau pemberian. Karena apa? Orang ini kalau saya jadikan menteri justru tambah berbahaya.
berbahaya bukan hanya nyawanya tapi besok di akhirat. Itu tadi. Sehingga orang itu kalau punya iman, ketika apa yang diminta itu tidak dikabulkan, nggak boleh putus asa. Itulah pentingnya namanya ilmu tasawuf tadi. Ini Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini memang tasawuf tingkat tinggi, sehingga orang yang keinginannya tidak tercapai tidak boleh berputus asa. Sampai-sampai kalau dibaca terus makalah-makalahnya, wala yakun ta'akhuru amadil atau imal ilhaqi fid du'ai mujiban liyasi. Tertundanya masa pengabulan seiring rengekan permohonanmu, janganlah membuat dirimu berputus asa dari berdoa. Wa wa dhaminalakal ijabata fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsi. Karena Allah lah yang akan memberikan sepenuhnya kepada kita. Itu adalah hak prerogatif Allah pada waktu yang Allah kehendaki dan bukan pada waktu yang kita kehendaki. Jadi wahaswa al-iman, iman ini adalah sebagai pengendali. Makanya orang itu kalau sudah nggak punya iman malah berbahaya. Diibaratkan sepeda motor nggak ada rem pengendali, kira-kira aman boten Bu? Kalau sepeda motor nggak ada rem pengendali nih, kira-kira aman boten? Jenengan kersa mboten kula paringi sepeda motor saking dealer anyar gres, tapi nggak ada remnya dan nggak bisa dipasang rem, kira-kira sering nubruk boten? Itulah kalau untung kalau kita masih diberi iman. Wasira'u'a at-tawakkalu 'ala Allah. Sedangkan kapalnya itu, muatan itu adalah sebagai tawakal, sebagai muatannya. Wasira'u at-tawakkalu 'ala Allah. Muatan dalam kapal itulah takwanya. Artinya apa? Penting Bu. Ngeten. Kira-kira Pak, ada kapal terus nggak ada isinya, mudah kena angin boten, mudah diombang-ambingkan ombak boten. Kapal nggak ada isinya, kira-kira mudah diombang-ambingkan ombak boten. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ombak, maka hidup kita di samping ada layar untuk kemana arah tujuan kita yang sejatinya, maka kita harus diisi dengan tawakal. Tawakal dengan ikhtiar usaha. Doa niku bedane teng pundi? Ikhtiar, tawakal niku masuk kategori akhlak mahmudah menurut akhlak tasawufnya. Jadi tawakal niku tetap harus diawali dengan ikhtiariyin. Nggih, orang nggak pernah ikhtiar langsung tawakal, ngoten niku ya salah. Wis ngerti pandemi, apa-apa dihentikan, apa-apa dilarang, dadak ning omah tawakal. Ya Allah, mangan ora mangan tawakal, mangan ora mangan tawakal, ngoten niku salah. Karena tawakal itu tetap harus usaha. Di mana usaha tadi itu? Yo di antara iman dan kapal tadi itu. Di kapal diisinya apa ya? Sing menjadikan kita selamat tadi kan kapalnya itu diibaratkan takwa tadi itu. Makanya diusahakan untuk tetap ikhtiar. Berapa banyak di era pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Makanya ini kalau diperpanjang lagi awal Januari ini sudah ada SK dari gubernur diperpanjang lagi, termasuk sekolah daring, kuliah tambah daring. Sekolah aja daring apalagi kuliah diperpanjang, diketat, tapi yo serba repot. Nek diketati gini terus
Apa semua itu juga sudah siap bekerja, berusaha pakai online? Soalnya tidak semua juga pakai online. Ini kan termasuk sebuah ujian di era pandemi ini. Niki insya Allah nanti wahaswa al iman, iman kita akan mengarahkan kemana dalam kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini tetap kita itu percaya atau tidak, wallahu a'lam, ini masih ada apa tidak, kita nggih dereng ngertos.